Oke, memang banyak hal yang mesti kita pertimbangkan masak-masak sehingga liturgi itu menjadi satu kemasan yang sangat menarik, lalu bisa membawa jemaat untuk bertemu kepada Allah, gitu ya. Tapi hal yang paling dasar, pertanyaannya, tahukah Bapak Ibu Saudara kenapa liturgi kita begitu? Berbicara tentang liturgi, hal pertama yang perlu kita tahu adalah liturgi itu sendiri berasal dari kata asing, yaitu dari bahasa Yunani liturgia. Artinya adalah dari dan untuk umat, yang nyusun umat juga untuk umat artinya. Ya, jadi memang liturgi itu sangat erat hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Nggak mungkin kita ngarang liturgi ngawang-ngawang buat orang lain gitu, terus kita nggak mungkin. Pasti semua akan kena dengan sendirinya, gitu ya. Sama kayak kita baca renungan atau kita mau mempersiapkan renungan, pasti kan yang kena kita dulu, ya. Efeknya tuh ke kita dulu, baru kita bisa membagikan untuk orang lain. Itu hal yang sama juga yang terjadi ketika kita membuat liturgi dan menyusun nyanyian itu sendiri, ya. Itu kenapa berarti dari dan untuk umat. Sentralnya juga umat. Itu artinya setiap orang yang berdiri di depan sini harus mengutamakan umat. Setiap orang yang menyusun liturgi pun juga harus melihat dari kacamata umat. Begitu ya. Walaupun kita juga bagian dari umat, tapi kita bukan umat kebanyakan. Maksudnya apa? Saya bilang bukan umat kebanyakan karena kita tuh punya waktu lebih banyak daripada umat yang hanya datang di hari Minggu. Kalau jadi umat tuh bisa nih habis bangun tidur tanpa mikir apapun, mandi pakai baju ke gereja. Coba kalau jadi pianis, coba kalau jadi song leader, kita punya waktu lebih banyak untuk mempersiapkan itu buat orang yang memang mereka nggak punya waktu. Mereka punya 1001 kesibukan sehingga mereka cuma bisa datang di hari Minggu. Nah, dari kita yang setiap hari menggumuli itu harusnya itu yang kita pancarkan ke mereka. Itu kenapa fokusnya harus kepada umat. Nah, lalu di dalam liturgi GKI kita itu mengenal ada 4 ordo: berhimpun, firman, persembahan, dan pengutusan. Nah, ordo ini datangnya dari mana? Ordo ini datangnya dari Lukas 24, coba kita buka ya. Lukas 24 mulai ayat yang ke-13 sampai ke-35. Murid-murid aja yang mengenal dengan baik, ketemu baik sama Yesus aja sampai nggak bisa mengenali, gitu ya. Itu yang terjadi juga dalam kehidupan kita. Ordo berhimpun itu awalnya dari situ. Kita datang bersama-sama. Ya, kita datang itu kenapa? Lalu pendeta mengatakan ibadah ini terjadi di dalam nama, gitu ya. Nah, itu pengakuannya. Karena emang kita nggak pernah sadar kalau Tuhan itu selalu ada bersama kita. Ya, itu ordo berhimpun datangnya dari cerita ini. Lalu kemudian datanglah Yesus dan menceritakan, tahu nggak apa yang terjadi belakangan ini? Begitu kan? Nggak tahu. Itu sama ketika kita memahami firman. Ketika pendeta khotbah gitu ya, kita sering nggak tahu sampai pulang sampai minggu depannya juga kita sering kali nggak bisa mencerna khotbah itu dengan baik gitu. Banyak hal karena emang kita nggak kenal Tuhan dengan sepenuhnya gitu kan ya. Dikasih tahu ya tetap aja nggak percaya gitu ya. Walaupun yang ibu mengaku dosa lalu mengaku percaya, tetap aja itu terulang-ulang dalam kehidupan kita. Nah, itu yang terjadi. Lalu kemudian mereka sadar betul ketika apa? Ketika Yesus mulai memecah-mecahkan roti, karena itu hal yang selalu dia lakukan, ya. Mungkin hanya Yesus yang melakukan itu, karena orang-orang lain nggak melakukan pemecahan roti itu bersama-sama. Lalu bagian itulah yang diambil menjadi ordo persembahan. Itu kenapa perjamuan kudus itu masuk ke ordo persembahan, ya. Kenapa? Karena konsepnya adalah zaman dahulu orang kalau kumpul bareng-bareng, mereka ada bawa makanan. Lalu makanan itu yang akan kita bagi bersama-sama. Nah, konsep itu kenapa ketika mengantar persembahan, kalau ada perjamuan kudus, mengantar kantong persembahan ke depan itu pasti diawali dengan membawa cawan dan roti.
gitu ya. Jadi ada yang bawa terus ditaruh di altar, gitu. Itu salah satu bentuk persembahan kita, ya. Lalu dikuduskan, didoakan bersama, lalu kita makan bersama sebagai penguatan kita. Itu yang masuk dalam ordo persembahan. Lalu setelah itu apa yang terjadi dengan murid-murid? Dia bercerita kan, dia menceritakan bahwa Yesus itu bangkit, Yesus itu ada bersama-sama dengan kita. Saking senangnya mereka balik lagi kan, menjumpai para teman-temannya itu yang berkumpul di situ, lalu menceritakan kepada kita. Itu ordo pengukusan. Itu kenapa kalau ke gereja sebenarnya bukan cuma kita yang dibenerin, gitu ya. Tapi setelah kita selesai bergereja, ada tugas dan tanggung jawab yang harus kita lakukan. Jadi itu dasar kenapa liturgi kita menjadi seperti itu. Kenapa ada 4 ordo itu, gitu ya. Dasarnya dari perjalanan ke Emmaus. Oh, banyak. Ya. Apakah dimungkinkan kalau di DKI itu ordonya ini misalnya bolak-balik atau memang harus urutannya begitu saja? Urutannya begitu, berdasarkan perjalanan di Emmaus itu, Pak. Emang urutannya begitu. Ya. Jadi kita karena kita berkiblat dari perjalanan ke Emmaus itu kenapa ordo kita selalu akan begitu. Tapi isiannya itu yang seringkali bikin kita pusing ya. Mau diapain ini? Kalau ordonya tiap minggu begini aja nih, itu udah pakemnya begitu. Kita sederhanakan bisa. Kayak misalnya ordo berhimpun. Masuk berhimpun tuh apa aja? Kan panggilan beribadah, lalu ada lagu. Ya, votum salam, ya kan? Lalu kata pembuka. Ya kan? Habis kata pembuka apa? Pengakuan dosa. Habis pengakuan dosa, berita anugerah. Itu masuk di ordo berhimpun. Itu bisa disederhanakan. Misalnya panggilan beribadah, kita ganti dengan doa pembuka, lalu kita nyanyi satu lagu, lalu kita jelaskan tema hari itu, lalu kita langsung bisa masuk ordo selanjutnya, pemberitaan firman. Itu bisa, pemberitaan firman, lalu masuk persembahan, lalu langsung pengutusan, itu bisa. Nah, ini biasa terjadi di ibadah intergenerasional. Jadi dari anak sekolah minggu sampai oma opa, ibadahnya jadi satu. Nah, itu kan mengingat oma opa juga nggak bisa duduk lama-lama, apalagi anak-anak gitu ya. Jadi ada banyak bagian yang memang mesti kita cut gitu. Nah, cutnya begitu, ordonya tetap, tapi bagian-bagiannya itu bisa kita pangkas. Saya seperti itu.